Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Bung. Ya, kali ini saya mau berbagi pengalaman dan tips saat menempuh perjalanan ke Pulau Weh untuk mengeksplorasi keindahan alamnya dan tentunya mengunjungi landmark yang sangat fenomenal di itu kilometer 0, tepatnya di titik 0 kilometer Sabang Pulau Weh. Semoga pengalaman ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan dan penonton setia Pak Bung Channel yang akan berkunjung kemari, dan tentunya bagi yang sudah pernah kesini bisa juga diceritakan pengalaman serunya di kolom komentar. Mungkin suatu saat kita juga bisa ke sana atau mungkin kita bisa ketemu di sana. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja lihat video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Bung. Kali ini kami mau coba menyeberang ke Pulau Weh ya, lebih dikenal dengan Sabang, dari ke pelabuhan Ulele, Banda Aceh. Jadi kalau kita mau ke sini tuh banyak mode transportasi yang bisa kita pakai. Mau pakai online bisa, atau kalau tidak kita bisa dari bandara atau terminal itu juga bisa ada taksi-taksi itu yang mau bawa kita ke sini, atau beca atau ojek juga bisa kalau mau. Jadi gampang lah untuk dijangkau untuk pelabuhan ini. Nah, untuk pulangnya tapi kita itu hanya bisa pakai ini ya, kendaraan dari terminal ini ya. Cuman rate-nya cukup mahal ya kalau menurut saya. Jadi ya siapkan aja untuk dana lebih untuk pulangnya kalau mau ambil kendaraan dari dalam terminal kayak gitu. Nah, di sini itu ada dua kapal, ada yang kapal cepat sama kapal biasa itu. Kalau kapal cepat itu di sini Express Bahari penyedia jasanya itu satu orang kalau dewasa 150.000 PP ya, PP 150.000. Nah, kalau kapal feri itu harga tiketnya kalau saya nggak salah ya itu sekitar 20.000 atau 30.000 tuh. Nah, tapi kalau kita bawa mobil, nah itulah pakai kapal feri biasa itu harga satu mobil itu 200.000-an gitu. Nah, kalau saya ini sama kawan ini nggak bawa kendaraan, jadi pakai kapal cepat aja. Untuk trip pertama itu mulai dari jam 7 pagi ya, dari jam 7 pagi dari Banda Aceh, dan trip terakhir itu dari Pulau Weh atau Sabang itu dari jam 4 sore. Jadi biar kawan bisa ngatur waktu kalau mau liburan di sini, apalagi liburan singkat yang biasanya kadang-kadang pelancong itu cuma 2 hari ya, Sabtu Minggu seperti itu. Nah, jadi kalau saya seperti ini, perjalanan ini kami nggak nginep ya, jadi kami cocoknya emang pakai kapal cepat kayak gitu. Jadi berangkat ambil feri yang paling pagi, tapi itu jadwal kapalnya tentatif tergantung dari cuaca ya. Di sini kami berangkat bulan Juli itu memang cuaca masih tenang, laut tenang. Jadi untuk frekuensi kapal nggak terganggu. Jadi yang paling pagi pun ada, syukur alhamdulillah kayak gitu. Nah, begitu kita sudah mau masuk ke kapal, kalau kita belum makan pun kita bisa makan di sini ya, atau beli roti atau air itu sini lengkap, atau ngopi pun. Dan juga enaknya di pelabuhan ini rate makanannya pun itu terjangkau ya. Hampir sama dengan kalau kita makan di kota Banda Aceh kayak gitu. Jarang-jarang ya, biasanya kan kalau harga-harga di terminal atau di pelabuhan itu kadang-kadang beda ya rate-nya. Cuman di sini tuh selisihnya nggak jauh-jauh kayak gitulah pokoknya. Jadi cocok kalau kita misalkan belum sarapan atau apa, nggak usah khawatir. Kita makan aja di pelabuhan, nggak menguras kantong kayak gitu. Apalagi kalau yang kayak backpacker kayak kami ini. Nah, tapi pun kalau kita udah terlanjur masuk, kita mau lupa bawa bekal pun, di sini juga ada jualan dalam kapal ini. Cuman memang rate harganya pun beda ya. Seperti kalau kita beli makan di kapal tentunya itu harganya pun ya udah bisa naik 2 kali lipat daripada harga di daratan kayak gitu. Nah, untuk kapal cepat ini ada 2 kelas ini, ada yang kelas eksekutif sama yang di atasnya lagi yang lebih eksekutif itu. Cuman lupa apa namanya lah pokoknya ya.
Kalau yang saya ambil itu yang kelas biasa, yang eksekutif biasa itu harga 70 PP 150.000. Kalau yang lebih mahal lagi itu ya lebih mahal lah, tapi cuma beda sedikit aja, mungkin 200.000 lah mungkin PP. Cuman kan sama aja, kalau saya lihat dari room tournya pun nggak jauh beda ya. Hanya penempatan lokasi aja kalau yang lebih eksekutif itu di atas kayak gitu tempatnya. Cuman karena kita ini suka-suka jalan-jalan di kapal, ya udah ambil yang murah aja kayak gitu. Nah, jadi kalau di kapal ini pun full AC. Laut pun dari luar itu ya kelihatan lah ya, ada kaca-kacanya kayak gini. Jadi kalau kita malas keluar, kita bisa lihat pemandangan dari dalam kaca. Nah, tapi kalau kita pengen jalan-jalan pun sebenarnya ada tersedia ruang terbuka. Letaknya itu di belakang kapal, atau mungkin yang orang-orang yang mungkin suka-suka mabok ya. Nah, enak di belakang itu karena kita nggak mabok lah. Cuman bagi saya yang jarang pun naik kapal pun, begitu first impressionnya pas naik kapal ini pun nggak mabok ya. Jadi entah mungkin karena gelombangnya pun juga nggak begitu kencang. Jadi pas pertama kali naik kapal sampai tujuan akhir tuh nggak mabok, kami itu sama kawan juga nggak ada yang mabok gitu. Cuman karena kita lebih nyaman di luar ya, kami putuskan untuk keluar saja ya. Karena juga kita berangkat pagi, cuacanya juga nggak panas-panas amat kayak gitu. Cuman kalau kita orang yang betah di dalam pun AC-nya pun enak kayak gitu, nggak bau-bau rokok atau apa ya, karena memang di sini non smoking kayak gitu dalam ruangan ini. Dan juga ya selama saya naik kapal pun kayaknya kapal cepat ini yang paling baik ya, pengalaman pribadi ya. Jadi ruang AC itu nggak bau kayak gitu, nggak bau apek kayak gitu AC-nya. Jadi nggak bikin mual. Cuman ya tetap saja saya namanya orang suka angin laut ya, lebih enak di luar rasanya. Lagian juga nggak begitu terik-terik amat kayak gitu. Nah, di luar ini pun, di sini kalau kita mau makan ya atau mau beli jajan, sini ada sebenarnya. Cuma nanti dia itu begitu udah sampai pertengahan jalan, nanti dia tuh tutup nanti kayak gitu. Jadi pertengahan mau sampai ke Pulau Weh, nanti dia itu udah tutup tokonya. Jadi kalau mau kita belanja ya kurang lebih kita jangan lewat dari 20 menit lah atau 30 menit setelah berangkat kayak gitu. Karena kan waktu tempuhnya ini 40 menit kayak gitu, cepat kayak gitu. Dengan cuaca seperti ini ya catatan ya. Mungkin cuaca juga akan pengaruhi, kalau cuaca bagus lebih cepat kayak gitu. Nah, untuk lautnya sendiri pun begitu kami di luar ini bagus ya lautnya ya. Jadi ya namanya juga kita lihat laut itu biru kayak gitu, udah di tengah-tengah kayak gitu kan, makin biru kayak gitu. Cuman memang nggak ada ikan-ikan lumba-lumba yang lompat ya. Memang kalau kadang-kadang kan juga di laut ada ikan-ikan yang lompat-lompat ya. Cuman di sini kebetulan nggak ada. Tapi kita disuguhi pemandangan yang bagus ya. Pulau Weh dari laut itu kelihatannya itu bukit-bukit hijau itu luar biasa ya. Nah, inilah gambar kecilnya Pulau Weh Sabang ya. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat, oh nanti bakalannya itu nanti di sana medannya itu akan medan-medan meliuk-liuk bukit ya, karena udah kelihatan dari luar sini. Gunungnya pun tinggi-tinggi kayak gini, bukit-bukitnya itu. Nah, jadi persiapan nanti di sana ya, jalannya bakal meliuk-liuk kayak gitu. Nah, kalau kawan bawa sepeda kayaknya juga bisa sini, sepeda lipat ya kayak gitu ya. Cuman kalau udah di sana kayaknya kalau ngelihat jalan bukit-bukit kayak gini kayaknya bakal capek kalau mau bersepedaan. Kecuali kalau kita mau ke kota Sabangnya, karena itu daratan semua, datar rendah semua. Nah, di sini kita ini nanti bentar lagi mau sampai ke ke dermaga Pulau Weh, Sabang gitu ya. Nah, jadi begitu nanti kita sampai itu, nanti kita itu di sana karena kita nggak bawa kendaraan. Yang pertama nanti pasti kita cari itu tempat-tempat penyewaan mobil ya, mobil atau motor gitu. Tapi tenang aja kawan, jadi begitu kita turun itu sudah banyak nawarin ya. Kalau motor itu mulai per hari itu kalau motor itu 70 ribuan itu. Tinggal kita nego-nego aja ya, 70 ribuan itu motor matic. Atau kalau mobil per hari itu 200 ribuan itu udah lepas kunci semua itu tanpa sopir ya. Tapi kalau pakai sopir nanti silakan dinego-negoin lagi ya, karena sini kebanyakan orang charternya itu tanpa sopir kayak gitu.
Nah, terus juga sini enaknya itu begitu kita sewa itu lepas kunci nggak pakai tahan-tahan KTP atau apa, ya udah pokoknya sewa aja kayak gitu, nggak ada tahan KTP atau SIM kayak gitu, udah sewa, yang penting nanti begitu sore sudah selesai udah taruh aja kembali mobilnya di tempat seperti semula gitu katanya. Ini luar biasa di sini ya. Nah, ini enaknya juga di Pulau W kayak gitu ya, udah saling percaya kayak gitu. Nah, ini ya episode pertamanya ya. Kita lanjut ke episode berikutnya, mengitari pulau.